evaluasi ya, ngerti ya Bu Sri? Iya ya Pak. Satu persatu sudah kita simak arahnya. Tadi kita untuk melakukan sebuah disiplin positif ya kan? Sebentar. Ini yang kemarin 7 orang 560. Oh, ya. Jadi yang kita tanamkan kepada anak adalah disiplin positif. Kami sudah melakukan supervisi, tetapi semua itu juga kita itu saling berdiskusi untuk membangun daripada kinerja kita, ya kan? Dan bukan memaksakan kehendak, karena semua itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita yang nantinya untuk anak-anak itu semuanya kami sudah memantau, dan banyak hal yang dapat saya bisa nikmati daripada supervisi itu, dan bisa kami ambil kesimpulan. Tetapi semuanya itu bukan kami itu sifatnya itu memaksakan kehendak, dan bukan pula kami sifatnya jadi orang bersifat menggurui, tidak, tetapi saling kita merefleksi dari hasil kinerja kita. Menurut kita bagaimana perasaan kita setelah menjalani dari proses supervisi itu. Nah, dari tampilan-tampilan kita itu untuk ke arah disiplin positif. Banyak hal yang sudah saya temukan, baik itu positifnya, nilai positifnya juga sudah. Tetapi bagi kami kan namanya sifatnya refleksi ya Bu ya, untuk menuntun, merefleksi, untuk saling mawas diri, mengingat kembali atas hasil jeripayah kita. Bukan kok kita yang ingin menanamkan itu, Bu. Jadi tujuan kita yang jelas untuk menanamkan disiplin itu, karena disiplin itu memang syarat untuk meraih sebuah prestasi. Dengan disiplin akan menanamkan karakter kepada anak yang sifatnya bentukan, namanya sifat bentukan. Ada karakter bawaan, ada karakter yang dibentuk. Nah, bentukan ini tentunya butuh peran serta kita ya kan, selaku orang tua, untuk karena memang anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa saling berdiskusi, kalau kita karena anak-anak itu memang harus dibentuk. Ibarat kita itu memang mencetak seperti mengukir jiwa. Mengukir jiwa kalau masih anak-anak bagaikan mengukir di atas batu. Tapi kalau orang dewasa nantinya bagai mengukir di atas air, perlu sifatnya itu memang harus membangun kerangka pikir. Nah, dari situlah kalau menurut Bu Sri sekarang, tadi hasil jeripayah Bu Sri mengajar tadi, menurut Bu Sri kalau untuk menanamkan karakter anak itu menurut Bu Sri bagaimana? Kalau menurut pandangan Bu Sri, cara apa menilai? Karena sifatnya refleksi kan untuk mawas diri ya kan, Bu Sri? Nah, menurut Bu Sri bagaimana? Bukan kok punya apa ini enggak. Untuk karakter anaknya. Iya. Dengan pembelajaran yang saya berikan tadi. Iya. Khusus untuk hari ini tadi saya Pak, saya di sini memang pembelajaran hari ini tadi, saya memang merasa di situ saya ada keberhasilan di situ. Iya. Karena di situ saya lihat dari keberhasilan itu di situ tadi saya nilai dari akhir pembelajaran, ternyata anak saya tadi semuanya bisa mendapat 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kedua kalinya untuk karakter anak saya lihat, saya pasti istilahnya saya memantau di situ dapat dikondisikan, bisa teratur, istilahnya tidak ada kejadian-kejadian yang melebihi daripada yang kita inginkan. Hanya saja satu memang di situ tadi, di sisi lain ada memang masih ada salah satu anak itu yang masih suka berteriak-teriak. Nah, itu memang karakter anak tersebut. Nah,
itu juga sudah tidak luput dari usaha saya untuk istilahnya menerapkan disiplin agar supaya tidak ribut di dalam kelas, fokus di dalam belajar. Makanya setiap pembelajaran itu selalu saya sering selipkan untuk tepuk tangan fokus, untuk semangat agar pemancing anak-anak itu bisa konsentrasi, terus bisa anak tersebut karakternya ibaratnya bisa kita kuasai, jadi anak itu bisa fokus untuk pembelajarannya. Itu Sri ya. Nah, itu sekarang sharing ya kan? Iya. Kami juga begitu Bu. Saya sangat mengakui bahwasannya proses pembelajaran tadi, kalau ibu menganggap bahwa sebuah keramaian ricuh itu nanti menganggap menjadi sebuah kendala ya kan. Kalau bagi kami itu tadi justru malah aktivitas anak yang muncul. Jadi karena masih kelas bawah Pak, jadi saya sudah terbiasa keriwahan seperti itu. Memang sengaja kadang saya pancing, saya tidak istilahnya memfokuskan menunjuk anak si A harus maju si B, tapi setelah lalu saya tawarkan. Nah, itu makanya untuk melatih istilah mental anak di situ, keberanian anak untuk menunjukkan keberanian saya bisa Bu, saya bisa mengerjakan di situ. Memang saya selalu ambil aktivitas anak terpupuk. Yang kedua itu tadi disiplin langsung terpantau secara langsung. Iya. Karena hak anak, pelayanan ibu tadi, setiap anak mendapatkan pelayanan khusus. Iya. Jadi tidak ada pelayanan yang sifatnya hanya secara sepihak. Tuh. Terus masalah disiplin ya, disiplin tadi anak-anak sudah. Kalau keramaian jangan dianggap sebuah keramaian itu menjadi sebuah kendala ya Bu ya, karena itu memang ramai tetapi aktif. Iya, menyadari masih kelas bawah di situ. Kelas bawah. Nah, memang harus yang kedua memang harus dibentuk. Kalau di kelas bawah disamakan dengan kelas atas untuk itu tadi masalah demokrasi ya. Iya. Demokrasi itu saya sudah akui bahwasannya itu demokrasi itu sudah tertanam pada anak yang jelas, dan itu memang prosesnya sudah proses secara langsung, terpantau secara langsung, pelayanannya pun pelayanan secara inklusif. Jadi setiap anak mempunyai hak untuk menampilkan, hak untuk diakui, hak untuk mendapatkan pelayanan. Nah, yang kalau yang di dalam observasi, di dalam menanamkan disiplin positif, diharapkan di PPM itu kita membuat kesepakatan, jadi arahnya di motivasi awal, karena di situ hanya ada 2 di PPM itu, bahwasanya kita harus membuat sebuah kesepakatan tentang disiplin itu. Tetapi kalau untuk ibu tadi malah langsung tertanam langsung, bukan kesepakatan lagi ya kan. Sudah kesepakatan sudah dulu, sudah anggap saja sudah berjalan. Itu bagi kita sebenarnya kesepakatan itu kalau untuk anak-anak yang bermasalah itu baru nyatanya anak tidak bermasalah, berarti tidak ada kesepakatan lagi karena memang sudah pelayanan terterapan. Itu yang hemat saya. Jadi untuk menentukan apa nantinya, kalau memang diikuti sesuai alur PPM harus diselipkan di apersepsi, dalam arti yang sekian menit itu digunakan untuk merenung bersama, refleksi anak-anak bagaimana pelajaran yang lalu, dalam arti proses kinerja kita selama ini, disiplin kita bagaimana. Nah, nanti kan anak-anak menyampaikan apakah kamu sudah disiplin. Nah, kalau memang belum bagaimana untuk kalau memang anak sudah disiplin ya sudah, nanti anak-anak biar latihan untuk mengemukakan pendapat ya kan. Itu intinya di PPM untuk refleksi, untuk menyiapkan awalnya ya seperti itu. Sebelumnya minta maaf, kalau untuk membuat kesepakatan itu memang dalam setiap minggunya itu saya selalu sampaikan tadi sih. Ibaratnya kesepakatan PR, makanya saya ngasih PR kan, di situ saya bikin kesepakatan karena apa? Ada beberapa siswa itu setiap saya memberikan tugas itu tidak mengerjakan. Jadi saya di situ saya buat kesepakatan
bagaimana dengan nanti kalau ada teman yang tidak mengerjakan tugas, apa kesepakatan kita? Dihukum apa atau disuruh ngapain katanya? Nanti dibuat kesempatan ngambil sampah Bu. Oke, berarti udah kesepakatan kita. Besok kalau pagi tidak ada tugas dari teman kita, berarti teman kita itu mengambil sampah. Nah, seperti itu. Terus ada lagi, memang tidak setiap hari Pak kesepakatan itu saya buat di situ. 1 minggu saya ingatkan entah 3 kali entah 2 kali setiap masuk pembelajaran. Jadi nanti kalau sekiranya di situ pertama kali saya datang kita buatkan kesepakatan. Nanti yang masih kiranya ingin bermain, Ibu silakan di luar. Puaskan dulu bermain, nanti baru masuk di dalam kelas. Tetapi kalau yang sudah siap belajar langsung duduk rapi. Itu kesepakatan kita.